Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yokoso, kembali lagi di channel YouTube saya. Mulut bicara, karena setiap mulut berhak untuk bicara. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah merek ternama dari negara Jepang, yaitu Honda. Siapa yang tidak kenal merek Honda? Dari anak-anak, remaja, dewasa hingga manula yang dititipkan di panti jompo tahu sekali apa itu merek Honda. Ya, merek sepeda motor atau mobil. Dan tahukah Anda siapa penemu merek Honda tersebut? Benar, Souichiro Honda. Beliau adalah penemu merek Honda yang terlahir pada tanggal 17 November 1906. Beliau adalah seorang industrial Jepang yang dilahirkan di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang. Riwayat perjalanan dan karir Honda berawal dari seorang anak pandai besi bernama Kihei Honda pada tahun 1906 di sebuah desa kecil bernama Komyo, Jepang. Ia tidak mengenyam pendidikan formal memadai dan tidak cemerlang di sekolahnya. Namun Honda memiliki semangat dan cita-cita yang sangat tinggi. Itu yang patut kita contoh. Honda mulai tertarik pada dunia otomotif pada usia yang sangat muda, yaitu tahun 1922. Dia bekerja pada bengkel Art Sokai. Namun, dia tidak langsung menjadi montir atau mekanik di otomotif bengkel tersebut. Dia berawal menjadi cleaning service sambil mengasuh bayi dari pemilik bengkel. Sampai pemilik bengkel menemukan bakat Honda yang sesungguhnya. 6 tahun kemudian, dia dipercaya membuka bengkel cabang Art Sokai di Hamamatsu. Bengkel itulah yang membuka jalannya untuk berkarir di bidang otomotif. Awalnya, dia merasa bahwa bengkel miliknya adalah yang satu-satunya di kota itu. Tetapi tak lama kemudian, dia dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak pesaing, bukan dirinya saja yang mempunyai bengkel. Dan dia memiliki langkah-langkah, yaitu dia memiliki 2 langkah. Pertama, ia menerima perbaikan yang ditolak sebelumnya oleh bengkel lain. Dan kedua adalah bekerja secepat mungkin hingga pelanggannya tidak butuh waktu yang lama untuk menunggu. Itu prinsip Honda. Dan benar saja, banyak yang lebih memilih ke bengkel Honda karena Honda mengerjakan kerusakan mesin dengan cepat dibandingkan dengan bengkel lain. Namun, Souichiro bukan tipe yang puas dengan satu keberhasilan. Dia banyak menginginkan gagasan yang perlu diwujudkan. Contohnya, cita-citanya adalah membuat velg jari-jari yang terbuat dari logam. Karena dulu velg yang digunakan pada motor dan mobil berasal dari kayu, bukan dari logam. Dan karena itu dia ingin mempelajarinya hingga kembali ke sekolah pada usia 28 tahun setelah bergulat dengan berbagai macam percobaan. Ring piston yang dibuatnya tidak sesuai harapannya. Butuh 3 tahun untuk mewujudkan proyek ring piston ini. Namun pada masa Perang Dunia akhirnya menjadi penyuplai industri militer. Setelah perang usai, ia muncul ide gagasan memasang mesin pada sepeda yang merupakan cikal bakal sepeda motor di kemudian hari, bahkan hingga saat ini. Awalnya ia memanfaatkan mesin-mesin bekas perang. Sewaktu buatannya dijual, respon masyarakat luar biasa. Dagangannya cepat laku hingga mendorongnya untuk membuat sepeda motor. Meski sepeda motornya sukses, Honda ternyata terbentur masalah finansial, bahkan terancam bangkrut. Ia memang seorang penemu dan mekanik yang hebat, namun tidak pandai mengolah keuangan. Inilah yang kemudian mempertemukannya dengan Takeo Fujisama. Di mata karyawannya, Souichiro terkenal keras, bahkan tak jarang dia main tangan dalam arti yang sesungguhnya. Bekerja dengan Souichiro berarti ada 2 pilihan opsi, yaitu pindah ke perusahaan lain atau belajar dengannya. Selain mencintai dunia pemesinan,
Souichiro sendiri tergila-gila dalam dunia balap. Itu pula yang kemudian menjadi kunci suksesnya. Dari arena balap dia mendapatkan masukan berharga bagi pengembangan produknya. Bahkan ketika baru memasuki dunia pembuatan mobil pada tahun 1962, hanya 2 tahun sesudahnya ia langsung merealisasikan idamannya terjun di arena Formula One. Sedangkan di kancah produksi massal, Honda meneruskan produk yang sangat disukai pasar, hemat bahan bakar, dan berkecepatan tinggi, yang menjadi trademark Honda hingga sekarang. Ketika ia pensiun pada 1973, ia menyerahkan pimpinannya pada Kiyoshi Kawashima. Souichiro meninggal pada tahun 1991 di usia 84 tahun akibat penyakit liver dan meninggalkan istrinya. Itu tadi adalah perjalanan hidup Souichiro Honda yang kita bisa mengambil hikmahnya dari pengalaman beliau. Kalau kita melakukan usaha harus secara terus-menerus dan pantang menyerah. Itu adalah kuncinya. Oke, arigatou gozaimashita. Thank you sudah melihat video saya hingga akhir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.